Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ferdian Alfiansa. Di pertemuan ini saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Kehidupan sehari-hari kita sebenarnya adalah kehidupan yang selalu bergumul dengan keputusan-keputusan merupakan kesimpulan terbaik yang diperoleh setelah mengevaluasi berbagai alternatif. Di dalam arti tersebut terkandung unsur situasi dasar, peluang munculnya situasi dasar, dan aktivitas pencapaian keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Berikut adalah definisi-definisi pengambilan keputusan menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Terry. Terry mengatakan pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua ada Harold Kohns dan Sir O'Donnell. Mereka berkata pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Berikutnya ada Theo Hayman. Theo Hayman berkata inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan, suatu pemilihan cara bertindak. Dalam hubungan ini, kita melihat keputusan sebagai satu cara bertindak yang dipilih oleh manajer sebagai suatu yang paling efektif. Selanjutnya ada Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan. Dia berkata, pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Berikutnya ada Chester I. Bernard. Bernard berkata keputusan adalah perilaku organisasi berintisari perilaku perorangan, dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relatif dan dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting daripada kepentingan perorangan. Lalu teori pengambilan keputusan. Yang pertama ada teori rasional komprehensif. Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori rasional komprehensif. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Yang kedua ada teori inkremental. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, seperti dalam teori rasional komprehensif, dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Berikutnya ada teori pengamatan terpadu atau mixed scanning theory. Penganjur teori ini adalah ahli sosiologi organisasi
Amitai Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritisi inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Akan tetapi ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Misalnya, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan penganut model inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dan mapan serta kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingannya dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lemah dan yang secara politis tidak mampu mengorganisasi kepentingannya praktis akan terabaikan. Lalu ada kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai politik, kedua nilai-nilai organisasi, ketiga nilai-nilai pribadi, keempat nilai-nilai kebijaksanaan, dan yang kelima nilai-nilai ideologi. Yang pertama adalah nilai-nilai politik. Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya. Dari sudut pentingnya alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Para pembuat keperusahaan khususnya birokrat atau sipil atau militer mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi di mana ia terlibat di dalamnya. Organisasi semisal badan-badan administrasi menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi. Ketiga, nilai-nilai pribadi. Hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial, reputasi diri, atau posisi historis kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, nilai-nilai kebijaksanaan. Dari perbincangan di atas, satu hal hendaklah dicamkan, yakni janganlah kita mempunyai anggapan yang sinis dan kemudian menarik kesimpulan bahwa para pengambil keputusan politik ini semata-mata hanyalah dipengaruhi oleh pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi atau pribadi, sebab para pembuat keputusan mungkin pula bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijaksanaan negara apa yang sekiranya secara moral tepat dan benar. Yang kelima, nilai-nilai ideologis. Ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan
individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional. Sifatnya itu futuristik. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan bersifat tunggal, hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. Lalu ada tujuan yang bersifat ganda. Masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan komposisi kelompok. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun komposisi kelompok. Yang pertama, penerimaan tujuan umum, mempengaruhi kerjasama dan tukar informasi, pembagian divisibilitas tugas kelompok. Tidak semua tugas dapat dibagi. Yang kedua, komunikasi dan status struktur. Biasanya yang posisinya tertinggi paling mendominasi dalam kelompok. Yang ketiga, ada ukuran kelompok. Semakin besar kelompok, semakin menyebar opini. Konsekuensinya adalah semakin lemah partisipasi individu dalam kelompok tersebut. Yang keempat, kesamaan anggota kelompok. Keputusan kelompok akan cepat dan mudah dibuat bila anggota kelompok sama satu dengan yang lain. Lalu pengaruh pengkutuban polarisasi kelompok. Seringkali keputusan yang dibuat kelompok lebih ekstrim dibandingkan keputusan individu. Hal itu disebabkan karena adanya perbandingan sosial. Tidak semua orang berada di atas rata-rata. Oleh karena itu, untuk mengimbanginya perlu dibuat keputusan yang jauh dari pendapat orang tersebut. Model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian atau certainty menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan hanya mempunyai satu hasil atau payoff tunggal. Model ini disebut juga model kepastian atau deterministik. Lalu ada model pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko atau risks, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya dapat diperhitungkan atau dapat diketahui. Model keputusan dengan risiko ini disebut juga model stokastik. Model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian atau uncertainty menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya tidak dapat diketahui atau ditentukan. Model keputusan dengan kondisi seperti ini adalah situasi yang paling sulit untuk pengambilan keputusan, atau kondisi yang penuh ketidakpastian ini relevan dengan apa yang dipelajari dalam game teori. Langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan. Secara umum, langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses identifikasi atau perumusan masalah persoalan keputusan. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Penggunaan 7 tools dalam manajemen biasanya dapat membantu proses identifikasi ini. Penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Biasanya pemecahan masalah yang menggunakan model matematika sangat memerlukan adanya variabel yang terukur. Berikutnya penetapan alternatif pemecahan persoalan. Alternatif pemecahan masalah didapatkan dari analisis pemecahan masalah. Berikutnya penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Biasanya kriteria pemilihan ini didasarkan pada payoff atau hasil dari keputusan. Lalu pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Tahap ini disebut tahap implementasi, di mana alternatif solusi yang terpilih akan diterapkan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah itu akan dievaluasi hasilnya berdasarkan peningkatan atau penurunan payoff hasil. Kesimpulannya, keputusan merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Proses pengambilan keputusan meliputi pengumpulan dan analisis data, pembuatan alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Berikut adalah pengertian tentang pengambilan keputusan. Saya Alif Ferdian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.